Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok tim Dusun Botokulon akan menyampaikan tentang pembuatan apotek hidup di Dusun Botokulon, KKN UPN Veteran Yogyakarta. Pertama, kami akan menjelaskan tentang tanaman obat. Tanaman obat merupakan tanaman yang memiliki khasiat obadan dan memiliki khasiat obat yang mengandung zat aktif untuk mengobati penyakit tertentu. Penanganan dan pengelolaan sebelum tanam untuk tanaman obat. Yang pertama, mempersiapkan dan mengolah lahan sesuai dengan kebutuhan tanaman, menggunakan bibit yang bermutu dan jelas sumbernya, memiliki sarana pengairan yang cukup, serta kebutuhan hara dan pupuk harus terpenuhi, dan menjaga tanaman dari gangguan hama, penyakit, dan gulma. Nah, untuk pengolahan tanah ini nanti disesuaikan dengan tanaman yang akan ditanam. Bila yang akan dipanen rimpangnya, usahakan tanah diolah secara maksimal agar gembur dan rimpang dapat tumbuh dengan baik. Kemudian untuk pembibitan dapat kita ambil dari bibit yang berupa generatif dengan mengambil biji dari badan benih yang bermutu. Kemudian vegetatif dengan mengambil bagian tanaman yang akan kita tanam, misalkan rimpang, stek ataupun dahannya bisa. Kemudian untuk pengelolaan tanah kembali lagi disesuaikan pada bagian yang akan kita tanaman obat yang akan kita tanam. Bila yang akan ditanam adalah tanaman berupa rimpang, maka harus usahakan gembur agar pertumbuhan rimpang dapat maksimal. Kemudian penanamannya kurang lebih sama untuk tanaman obat satu dan lain sebagainya. Diusahakan agar ditanam pada kondisi yang tanah gembur di pagi hari atau sore hari. Untuk pemeliharaan meliputi penyiraman dilakukan secara rutin dengan memberikan air dan sampai media tanah kekeringan, kemudian dilakukan penyulaman bila terdapat tanaman yang mati dan diganti dengan yang baru. Kemudian pemupukan dapat menggunakan pupuk organik maupun pupuk non organik. Kemudian dilakukan penyiangan untuk menghilangi gulma dan pembubunan untuk menaikkan tanah agar akar dapat tertutup dengan sempurna, dan pengendalian OPT dengan pestisida nabati maupun pestisida sintetik. Selanjutnya, penanganan dan pengelolaan saat panen meliputi bertujuan untuk memperoleh bahan yang memiliki standar mutu, menghindari terbuangnya hasil panen secara percuma karena kerusakan saat panen, serta agar hasil panen dapat dimanfaatkan sesuai harapan. Panduan umum panen tanaman obat meliputi 1. Waktu panen disesuaikan dengan bagian tanaman yang akan dipanen. Bila dari rimpang biasanya agak lama, 9-12 bulan. Bahan yang akan dipanen, kemudian bahan yang akan dipanen harus sesuai identitasnya, jangan sampai tercampur dengan bahan yang akan dipanen lainnya, misalkan jahe jangan sampai campur dengan kunyit. Kemudian untuk usia panen disesuaikan dengan kandungan atsiri yang akan dipanen. Biasanya untuk tanaman rimpang membutuhkan waktu 9-12 bulan. Sedangkan untuk tanaman daun seperti sirih biasanya dipanen di daun yang sudah tua karena kandungan atsirinya sudah tinggi. Selanjutnya ada teknik pemanenan, kembali lagi disesuaikan oleh bagian tanaman yang akan kita panen. Bila yang akan kita panen rimpangnya, usahakan jangan sampai melukai rimpangnya dengan cara tanah dibersihkan hati-hati kemudian dicabut agar rimpang tidak terluka. Maka jangan menggunakan cangkul secara berlebihan ketika panen. Kemudian alat panen disesuaikan dengan kebutuhan. Umur panen, bila yang akan dipanen adalah daunnya, maka usahakan agar kandungan atsirinya sudah cukup tinggi. Bila contohnya daun mint dan daun sirih itu dipanen di usia yang sudah tua karena kandungan atsirinya yang sudah tinggi. Tapi untuk beberapa daun seperti daun teh dan kumis kucing ketika sudah tua justru kurang baik karena memiliki tekstur yang keras sehingga tidak cocok untuk sebagian orang dikonsumsi. Kemudian untuk bila yang dipanen adalah rimpangnya, biasanya membutuhkan waktu 8-12 bulan hingga dapat dipanen. Kemudian bila yang akan dipanen adalah bijinya, maka
lebih baik dipanen di usia yang sudah tua karena kandungan airnya yang sudah rendah sehingga tidak mudah mengalami kerusakan untuk pembusukan. Selanjutnya, penanganan dan pengelolaan pasca panen meliputi tujuan untuk mencegah kerugian akibat kelakuan prapanen yang tidak tepat, kemudian menghindari kerusakan akibat waktu dan cara panen yang tidak tepat, serta mengurangi kerusakan pada saat pengumpulan dan pengangkutan, dan menghindari kerusakan karena teknologi pasca panen yang kurang tepat, dan menekan penyusutan akibat hasil panen. Kegiatan selanjutnya kami lakukan dengan cara sosialisasi tentang apotek hidup pada masyarakat Dusun Botokulon secara langsung dengan memberikan materi berupa poster dan kami sampaikan secara langsung. Kemudian kegiatan sosialisasi kita akhiri dengan sesi foto bersama untuk meningkatkan keakraban dengan warga Dusun Botokulon. Kegiatan selanjutnya kami melakukan persiapan alat dan bahan untuk pembuatan apotek hidup dengan cara membuat plang nama apotek tanaman obat, kemudian membuat poster tanaman obat beserta khasiatnya, serta menyiapkan bahan berupa polybag. Kemudian kegiatan kita lanjutkan dengan memohon izin ke RT setempat untuk pembuatan apotek hidup di rumah Pak RT. Nah, ini kita melakukan pemindahan tanaman obat dari rumah Andini ke rumah Bu RT, tempat di mana apotek hidup itu dibuat. Di sini ada beberapa tanaman obat seperti sirih hijau, sirih merah, daun Afrika, lidah buaya, jeruk nipis, serai yang memiliki khasiat obat. Kemudian kami lakukan penempelan poster untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, serta plang nama yang bertujuan untuk memberitahu nama tanaman obat tersebut. Kemudian kegiatan kita lanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dari bibit, poster, hingga plang nama kepada tokoh masyarakat setempat, dan kita akhiri dengan sesi foto bersama dengan Bu RT. Sekian dari kami, dari tim Dusun Botokulon. Ada Afriliani M. Andini, Arif Ramadan Budiasa, dan Ardiansyah Sanjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.